Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi saudara. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani saudara dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul membangun resiliensi. Apa itu Pak resiliensi? Nanti kita akan lihat. Ini bagian yang pertama, bagian yang kedua nanti saya akan bagikan di ibadah raya yang ketiga di sore hari. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara bisa akses seluruh artikel, seluruh bahan ini di www.corneliuskando.wordpress.com. Saudara bisa lihat di sana, barangkali ada beberapa bagian yang saya terlewatkan di sana. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin, puji Tuhan. Membangun resiliensi. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari kita akan temukan bahwa ada berbagai fakta, ada berbagai keadaan, ada berbagai kondisi yang dapat terjadi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Dan kadangkala itu tidak sesuai dengan nilai ideal dari kenyamanan kita. Atau kita bisa sebut masalah, pergumulan, tantangan, ujian kehidupan. Gak pernah ketok pintu rumah saudara, permisi, saya ganggu keluarga saudara, permisi, saya ganggu anak saudara. Gak pernah. Tetapi fakta-fakta keadaan dan kondisi dapat terjadi tiba-tiba. Nah mungkin hari-hari ini kita mungkin beberapa dari kita betul-betul digoncangkan begitu ya. Karena terdampak dari finansial pasca dari pandemi COVID-19 dan kemudian ada ramalan-ramalan bahwa tahun 2023 akan mengalami masa-masa yang sukar. Banyak negara-negara adidaya khususnya di Eropa mulai menjerit. Bahkan terakhir 3 atau 4 hari lalu saya baca sebuah artikel bahwa hutang dari negara adidaya Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah negara ini berdiri. Nah mungkin ada banyak hal-hal lain yang mungkin membuat kita sepertinya takut. Membuat sepertinya kita menjadi khawatir dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Dalam dunia gereja beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan skandal pelecehan seksual oleh salah seorang pendeta terkenal di Australia. Dia punya cabang gereja di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga punya. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan muda tergoncang, jadi takut dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Bahkan kalau anak-anak muda mungkin tahu, seorang mentor rohani dari penyanyi terkenal namanya Justin Bieber. Saudara tahu ya Justin Bieber. Mentor rohaninya ternyata terbukti melakukan perselingkuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam dunia gereja aja, dalam ranah rohani terjadi fakta-fakta yang seperti ini. Terjadi keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi yang mungkin bisa memicu kekhawatiran kita. Yang mungkin bisa memicu hal-hal yang menakutkan kita. Atau mungkin saya bisa jabarkan hal-hal lain terkait kesehatan saudara. Kesehatan keluarga saudara. Masa depan anak saudara. Masa depan pendidikan anak-anak kita. Atau bagaimana hari tua kita nanti akan seperti apa. Belum dengan perlakuan-perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kadangkala kita sudah berbuat baik dan sebagainya. Tapi masih aja difitnah, masih aja ditipu, masih aja dicibir dan sebagainya. Nah kondisi-kondisi ini, fakta-fakta ini Bapak Ibu Saudara dapat terjadi tanpa kita undang. Tahu-tahu udah terjadi di depan mata kita. Nah untuk menghadapi situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, saudara membutuhkan apa yang namanya resiliensi. Resiliensi, saudara lihat apa arti dari resiliensi. Kalau dalam bahasa Indonesia resiliensi ini diartikan sebagai tangguh. Atau juga disebut ulet, elastis. Di sana juga dikatakan bahwa resiliensi ini artinya tabah, berpegas atau lenting. Nah mungkin kalau dalam keseharian kita resiliensi ini saudara yang naik mobil, suspensi mobil, nah itu ada prinsip resiliensinya di dalamnya. Semakin mahal, semakin harganya bagus dari sebuah mobil, suspensinya makin enak. Itu resiliensi. Saya juga temukan juga beberapa arti dari pakar-pakar. Oleh Garmesi dia katakan bahwa resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi
Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang buruk. Oleh salah seorang pakar yang lain, mereka sampaikan bahwa resiliensi ini artinya kemampuan seorang individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Jadi ini arti dari resiliensi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya coba temukan dalam bagian firman Tuhan mana yang menunjukkan prinsip resiliensi. Saudara perhatikan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3 saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, saudara perhatikan. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ketekunan ini yang kemudian oleh beberapa orang komentator Alkitab, mereka menemukan sebuah prinsip yang kita sebut sebagai prinsip resiliensi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, berbagai-bagai pencobaan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ketekunan saya coba gali Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani diartikan seperti ini, dalam literal bahasa Indonesia hupomone. Dalam literal Yunani saya kurang bisa untuk mengucapkannya, tetapi diartikan seperti ini. Ketekunan dalam ayat ini diartikan sebagai daya tahan, diartikan sebagai keteguhan, tahan lama, dan kesabaran. Saya coba menemukan satu lagi pengertian dari resiliensi atau dari hupomone ini oleh William Barclay. Ini kalau saudara senang baca ini, dia komentator Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya, bagus sekali buku-bukunya ini. Dikatakan oleh William Barclay bahwa hupomone ini sebagai sikap tabah. Sikap tabah di dalam menjalani penderitaan, bukan cuma sampai di situ, tetapi berusaha mengubah penderitaan itu menjadi hal yang mulia, menjadi hal yang luhur. Nah, atau mungkin dalam kalimat sederhana, bagaimana kita mengubah penderitaan itu menjadi hal yang justru mempermuliakan nama Tuhan. Nah, jadi dari pengertian-pengertian yang saya jelaskan ini, kita bisa simpulkan bahwa resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk bertahan di dalam berbagai kondisi dan di dalam berbagai perubahan kondisi dengan sebuah kesabaran dan ketabahan. Nah, satu kata kita bisa terjemahkan resiliensi ini, yaitu ketangguhan. Katakan tangguh. Tangguh Bapak Ibu Saudara. Saya coba merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya coba menemukan ada satu tokoh Alkitab yang sangat tepat menggambarkan tentang resiliensi ini Bapak Ibu Saudara. Saudara ingat kisah tentang seorang yang bernama Ayub Bapak Ibu Saudara? Ayub ya. Saudara bisa lihat dalam Ayub pasal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ayub ini adalah seorang tokoh Alkitab yang kehidupannya ini tangguh, tabah, tahan banting Bapak Ibu Saudara. Berbagai kondisi dan keadaan seakan-akan berusaha menarik Ayub ini untuk jatuh. Tetapi Ayub ini kita temukan dalam kisahnya, Ayub ini selalu menemukan kekuatan, Ayub ini selalu menemukan jalan keluar di mana dia tetap mempercayai Tuhan. Bahkan di dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin bagi dia untuk percaya lagi kepada Tuhan. Kalau saudara ingat kondisi buruk yang dialami Ayub, saya coba jabarkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Ayub ini kalau saudara ingat dia kehilangan usaha dan kekayaan Bapak Ibu Saudara. Usaha yang dibangun bertahun-tahun, harta yang dibangun bertahun-tahun, properti-properti yang dikumpulkan bertahun-tahun, hilang dalam sekejap mata. Bahkan bukan cuma di situ, kehilangan anggota keluarga Bapak Ibu Saudara. Semua anak-anaknya tahu-tahu mati semua, meninggal semua. Dan kemudian apa yang dialami oleh Ayub? Di tengah keadaan itu kehilangan harta, properti dan sebagainya, kehilangan anak. Justru dia dapati bahwa istrinya tidak mensupport dia, tidak mendukung dia dalam keadaan-keadaan yang seperti itu. Bahkan kalau saudara baca lanjut di pasal yang kedua, bukan cuma di situ. Ayub ditimpa sakit penyakit.
Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana penderitaan Ayub pada saat itu. Lah kita kalau cuma ditipu orang, difitnah orang, rasanya orang yang paling menderita di muka bumi ini. Tetapi Ayub mengalami semuanya. Kalau saudara ingat, Bapak Gembala pernah menyampaikan bahwa Ayub ini mengalami ujian dalam semua level. Jasmaninya, sakit penyakit, kehilangan harta dan sebagainya. Bahkan ujian terhadap imannya, ujian terhadap jiwanya, dia kehilangan anak-anaknya. Tidak mendapat support dan sebagainya. Nah tentu ini mempengaruhi kondisi rohani dari seorang yang bernama Ayub. Saudara bayangkan jikalau kita ada di dalam posisi seperti Ayub. Mungkin banyak dari kita akan mengutuki Tuhan. Banyak dari kita akan mempersalahkan Tuhan. Banyak dari kita akan mempersalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara baik sekali untuk kita lihat. Di tengah deraan berbagai musibah dan keadaan masalah-masalah yang terjadi. Ternyata Ayub tetap tabah. Ayub tetap tangguh. Udah sakit, kehilangan harta, properti, semua hal yang diusahakan bertahun-tahun hilang. Istri gak support, anak-anak meninggal. Tetapi firman Tuhan mencatat, Ayub tetap tabah. Dia tidak mundur, dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak mempersalahkan Tuhan atas keadaan buruk yang dialami oleh dirinya, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan yang seperti ini, Ayub tidak menyerah. Dia justru mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal inilah yang membuat Ayub menjadi pribadi yang tangguh. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita akan belajar pada pagi hari ini. Saya akan bagikan beberapa poin dalam buat saudara bagaimana untuk kita belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana karya Allah, bagaimana pekerjaan Tuhan, dan respon dari pribadi Ayub di dalam dia membangun kemampuan resiliensinya. Di dalam dia membangun kehidupannya yang tangguh meskipun didera dengan berbagai kesulitan dan tantangan Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama saudara lihat bahwa resiliensi, ketangguhan dibentuk melalui pemahaman bahwa kesalehan, kesetiaan bukan berarti meniadakan ujian kehidupan. Sekali lagi saya bacakan. Resiliensi dibentuk melalui pemahaman bahwa kesalehan bukan berarti meniadakan ujian kehidupan. Saudara lihat Ayub pasal yang pertama ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saudara lihat nanti yang saya highlight kuning sendiri di situ, saudara perhatikan. Ayub pasal pertama ayat yang keempat. Kita baca, kita lihat anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau saudara mundur sedikit ayat 1-3 Tuhan sendiri yang mengkonfirmasi bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh. Seorang yang jujur, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah dari ayat yang kita baca kita bisa mengerti bahwa ketangguhan kehidupan kita di tengah penderitaan dan berbagai macam masalah terbentuk bila kita memahami bahwa kesalehan kita, kesetiaan kita yang kita lakukan kepada Tuhan, yang kita dedikasikan kepada Tuhan bukan berarti meniadakan ujian dan tantangan kehidupan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa seringkali kita sebagai orang Kristen berpikir, saya masuk gereja, saya rajin ibadah, saya setia persepuluhan, saya setia berkorban supaya Tuhan hindarkan dari berbagai macam masalah.
Kadangkala itu menjadi pemikiran yang kemudian akhirnya kita ke gereja untuk sogok Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berpikir, aduh kalau enggak gereja nanti hari Senin bermasalah. Aduh kalau enggak gereja, aduh kalau enggak ibadah nanti sepanjang hari moodnya enggak baik. Aduh nanti kalau enggak ke gereja nanti begini, nanti anak saya celaka. Aduh kalau enggak ke gereja nanti anak saya bikin masalah di sekolah dan sebagainya. Itu pemikiran yang salah Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan dan kesalehan yang saudara bangun di hadapan Tuhan, yang saudara dedikasikan kepada Tuhan, bukan berarti meniadakan ujian-ujian kehidupan dalam Bapak Ibu Saudara semuanya. Kesalehan tidak membebaskan kita dari ujian dan masalah, tetapi justru kesalehan itu memberikan kita kemampuan, katakan kemampuan. Kemampuan untuk bertahan di dalam berbagai macam ujian dan tantangan kehidupan. Rajin gereja, rajin ibadah, rajin kemah, rajin berkorban persepuluhan, mengampuni, mengasihi musuh. Itu hal yang baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lakukan itu untuk saudara dengan motivasi saudara menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi justru saudara mentaati kehendak Tuhan, saudara hidup berpegang kepada Allah, supaya apa? Di tengah berbagai penderitaan, ujian dan tantangan, saudara tangguh. Katakan tangguh. Nah, kesetiaan yang kita bangun kepada Tuhan itu sejatinya membentuk kedewasaan kita. Jadi kalau saudara rajin ibadah, rajin bangun persekutuan dalam keluarga saudara, itu bukan untuk menghindarkan masalah. Tetapi mendewasakan saudara. Supaya apa? Ombak datang, badai kehidupan datang. Saudara mampu tegak berdiri. Nah kadangkala orang Kristen walaupun rajin ke gereja kelihatan aktivitas agamanya orang yang top. Tapi ketika diuji kadangkala rubuh Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa saja disebabkan karena apa? Kesetiaan, kerajinan yang dibangun atas dasar motivasi supaya terhindar dari masalah. Nah hari ini kalau ada dari antara kita masih berpikir seperti itu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari rubah pola pikir kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita datang ke gereja, kita setia lakukan kehendak Tuhan. Bukan untuk terhindarkan dari masalah. Tetapi justru itu akan membangun kekuatan kita. Itu akan membangun ketangguhan kita. Gak peduli masalah sebesar apapun. Saya percaya orang-orang yang seperti ini mereka mampu bertahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah berjanji akan melalukan semua masalah kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita bahkan di dalam momen-momen paling kritis di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara lihat dalam kehidupan seorang yang bernama Daniel Bapak Ibu Saudara. Kita gak usah baca. Tetapi kalau saudara ingat bahwa Daniel ini seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Keadaan yang ada di sekeliling dia tidak pernah mempengaruhi imannya kepada Tuhan. Sekalipun tinggal di negeri kafir, tetapi hati Daniel benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ditawarkan dengan berbagai macam godaan, tetapi hati Daniel tetap tertuju kepada Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat bagian lain dalam kehidupan Daniel. Daniel ini orang yang disiplin doa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan kerja sebagai pegawai pemerintahan pada saat itu. Tapi Daniel ini punya jam doa yang begitu luar biasa. Tetapi kenyataannya, apakah Tuhan hindarkan Daniel dari masalah? Enggak. Bahkan kalau kita temukan dalam sepanjang kitab Daniel, masalah-masalah yang terjadi itu makin hari makin berat. Tantangannya makin tajam dan sebagainya. Kalau Daniel enggak membangun kehidupan yang tangguh, saya percaya Daniel gampang kalah. Tetapi justru Daniel membangun kehidupannya yang benar di hadapan Tuhan. Daniel membangun kesalehannya. Daniel tetap membangun kesetiaannya kepada Tuhan. Itu yang membuat Daniel tangguh Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat Daniel menang di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Bahkan kalau saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini anak-anak muda yang luar biasa. Sekalipun tinggal di negeri kafir, tetapi mereka enggak terpengaruh. Mereka benar-benar menunjukkan seluruh kehidupan mereka, masa muda mereka bagi Tuhan. Bahkan kalau saudara ingat peristiwa tentang dapur api yang menyala-nyala, Bapak Ibu Saudara, saudara ingat? Kendati pun mengalami dapur api yang menyala-nyala,
Tetapi tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego mempertanyakan Tuhan. Mempertanyakan keputusan Tuhan. Tetapi justru di situ menjadi kesempatan untuk mereka menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita, hal-hal yang kita bangun, kesetiaan yang kita bangun kepada Tuhan, itu yang akan mendewasakan kita. Itu yang akan memupuk kekuatan kita. Sehingga keadaan kesulitan apapun yang akan menghadang di depan nanti, saudara akan menjadi orang-orang yang tangguh. Sekalipun kehilangan harta, jabatan, properti, dan semua hal yang dikumpulkan bertahun-tahun. Sekalipun kehilangan anak, sekalipun kehilangan segala-galanya, saudara akan menjadi orang-orang yang tangguh. Saudara akan bertahan bahkan di tengah-tengah keadaan yang mungkin bagi orang lain nilai itu mustahil. Tetapi itu bisa karena saudara membangun kehidupan yang tangguh. Nah, kemampuan untuk bertahan di dalam momen tersulit di kehidupan kita akan muncul bila kita belajar membangun kesetiaan hidup bukan dengan motivasi akan terbebas dari segala masalah dan pergumulan hidup. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Apa yang harus kita pahami untuk membangun kehidupan yang tangguh, membangun resiliensi. Nah, resiliensi ini terbentuk melalui kesadaran bahwa kehidupan kita adalah medan pertaruhan antara Tuhan dan setan. Sekali lagi, resiliensi ini terbentuk melalui kesadaran bahwa kehidupan kita adalah medan pertaruhan antara Tuhan dan setan. Saudara perhatikan, agak panjang tapi gak apa-apa ya saudara, biar kita baca Alkitab. Ayub 1 ayat yang ke-6, saudara perhatikan di layar, dikatakan seperti ini. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini bahwa terjadi dialog antara Tuhan dan iblis. Nah, memang ada beberapa perdebatan mengenai bagian Alkitab ini. Tetapi kita bisa lihat prinsipnya bahwa melalui kehidupan Ayub kita bisa melihat bahwa kehidupan saya dan saudara sebenarnya adalah medan pertaruhan antara Tuhan dan setan. Bagi Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Seperti Tuhan membanggakan Ayub. Engkau lihat hambaku Ayub. Tetapi bagi setan, saya dan saudara ini, keluarga kita, pribadi kita adalah sasaran kehancuran dari si setan, Bapak Ibu Saudara. Nah, penting di sini untuk kita memahami bahwa kemampuan kita untuk bertahan ditentukan dari bagaimana kita menempatkan diri kita. Saudara menjadi orang-orang yang membanggakan Tuhan, atau justru saudara kemudian akan menjadi orang-orang yang kalah karena siasat dari si setan yang licik itu, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita pahami bahwa ujian dan tantangan tidak pernah Tuhan maksudkan untuk mempermalukan saudara. Gak pernah. Ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan pribadi saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, apapun itu, Tuhan tidak pernah untuk menghancurkan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru melalui itu Tuhan ingin menumbuhkan kualitas kita.
Tuhan ingin melatih kita, Tuhan ingin mendidik kita, Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Katakan amin. Tapi bagi setan lain lagi, Bapak Ibu Saudara. Dengan ujian dan tantangan, aduh kita sakit hati sama seseorang, iblis bisikin terus, setan bisikin terus. Ya udah labrak aja, pukul aja, permalukan di Facebook dan sebagainya. Itu si iblis ingin menghancurkan kita melalui pergumulan keluarga kita, pergumulan usaha kita, pergumulan pekerjaan ataupun apapun itu Bapak Ibu Saudara. Saat kita diuji, saudara harus berpikir, saudara harus sadar. Saat ada ujian dalam kehidupan saudara, sorga dan neraka itu lagi heboh-hebohnya Bapak Ibu Saudara. Melihat, aduh kira-kira si anak Tuhan ini apa yang dia mau lakukan. Wah, iblis kerja keras untuk menjatuhkan saudara. Bisikan semua tuduhan-tuduhan, bisikan semua hal yang mungkin membangkitkan kepedihan saudara. Tetapi dari Tuhan sendiri menunggu respon saudara. Aduh, kira-kira anakku ketika diuji apa yang akan dia pilih, apa yang akan dia lakukan. Nah, dalam ujian dan tantangan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanti keputusan-keputusan kita. Apakah keputusan kita adalah keputusan yang membanggakan Tuhan, atau kemudian keputusan-keputusan yang justru membuat setan tersenyum Bapak Ibu Saudara semuanya. Saat kita diuji, berarti saya dan saudara sedang berada dalam titik-titik yang krusial di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu ketika BBM naik, mungkin ya ini udah puji Tuhan, udah turun lagi ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika naik kemarin, mungkin beberapa keluarga sedikit tergoncang, mungkin beberapa dari kita mungkin sedikit berpikir, khawatir. Kita mungkin menjadi takut dengan apa yang ada di depan kita. Mungkin dalam hubungan keluarga, saudara, suami istri, ketika hal-hal seperti ini terjadi, mungkin saudara, Tuhan menanti respon saudara ketika aduh harga BBM naik, keadaan makin sulit. Tuhan menanti respon saudara, istri mungkin bisa ngomong, suamiku tidak mengapa, tidak apa-apa, pemasukan kita nggak seberapa. Yang penting yuk kita percaya berdoa biar Tuhan buka sumber-sumber yang baru. Tapi iblis menanti respon saudara. Wah, ketika masalah datang persalahkan suami. Kamu sih kerjanya nggak beres, kamu sih seperti ini, kamu sih seperti itu. Dalam berbagai ujian dan tantangan kehidupan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanti keputusan saya dan saudara. Dan iblis juga kerja keras untuk menjatuhkan kita. Nah, semuanya kembali ke dalam pilihan dan keputusan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan memilih keputusan-keputusan yang membuat Tuhan tersenyum. Tuhan membanggakan Ayub begitu rupa. Atau justru kita membuat setan tersenyum. Aduh, baru ditimpa masalah begini udah mundur. Atau kita akan memilih untuk kemudian membuat Tuhan bangga seperti Tuhan membanggakan Ayub. Tiada yang di bumi seperti hambaku Ayub ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa lihat dalam contohnya bahwa Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Ketika dalam Matius 3 ayat 17 terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa di sorga membanggakan Yesus anaknya. Tetapi kalau saudara lihat nyebrang kemudian ke dalam Matius pasal yang keempat. Setelah itu iblis juga gak mau kalah Bapak Ibu Saudara. Iblis juga datang kepada Yesus dan coba menggoyahkan Yesus. Menawarkan dengan berbagai tantangan dan keindahan dunia. Tetapi Yesus juga adalah pribadi yang tangguh. Dia adalah teladan kita yang sempurna, gak punya cacat celah. Sekalipun ditawari begitu rupa, Yesus menunjukkan teladan ketangguhan yang luar biasa. Saya tulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa kemampuan kita untuk bertahan di tengah ujian ditentukan oleh kesadaran kita. Bahwa hidup kita setiap hari ini adalah sasaran tembak Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini adalah sasaran tembak dari si setan. Penting sekali saya dan saudara menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan dan membuat keputusan-keputusan yang membanggakan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa ingat, kita bisa renungkan ada beberapa sikap-sikap kita, ada beberapa keputusan-keputusan kita yang mungkin membuat setan tersenyum. Tapi mari firman Tuhan diberitakan buat Bapak Ibu Saudara.
Hari ini apapun tantangannya, apapun pergumulannya, sesulit apapun pilihan yang saudara harus lakukan. Ingat, keputusan itu harus membuat Tuhan bangga kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang kedua. Nah bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Kita lihat di sini. Resiliensi ini dibentuk bila kita percaya bahwa Tuhan izinkan penderitaan tidak untuk selamanya dan tidak melewati batas kesanggupan kita. Sekali lagi, resiliensi dibentuk, ketangguhan hidup itu dibentuk bila kita percaya bahwa Tuhan izinkan penderitaan tidak untuk selamanya dan tidak melewati batas kesanggupan kita. Saudara perhatikan ayat yang ke-12 dari Ayub pasal yang pertama. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan izinkan penderitaan, ujian terjadi dalam kehidupan Ayub. Tetapi Tuhan menetapkan ada batas-batas tertentu yang dalam kemahatauan Tuhan. Tuhan izinkan ada batas-batas di dalam kehidupan kita yang Tuhan tahu bahwa itu tidak akan melewati kesanggupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ketabahan atau ketangguhan kehidupan di tengah penderitaan terbentuk bila saudara percaya apapun tantangannya, apapun ujiannya, apapun sakit penyakitnya, betapa bermasalahnya suami, betapa bermasalahnya istri, betapa susahnya usaha, betapa usahanya pekerjaan yang saudara lakukan. Bila saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan itu semua melebihi batas kekuatan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan yang kita sembah kuasanya tak terbatas. Tetapi kuasa iblis itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Demikian dengan ujian dan tantangan yang kita hadapi. Semua ada batasnya. Gak terjadi selamanya. Jangan meratap setiap hari Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa mungkin saudara bersedih. Saudara menjadi pedih hatinya. Tetapi cepat-cepat bangkit. Cepat-cepat naik lagi Bapak Ibu Saudara. Saudara harus ingat. Penderitaan, tantangan kehidupan tidak terjadi selamanya. Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah yang terjadi dalam usaha kita, pekerjaan kita, anak kita, suami kita, istri kita. Masalah-masalah dalam pelayanan gak pernah terjadi untuk selamanya. Dan tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Nah seringkali kita berpikir bahwa ujian kehidupan yang terjadi itu kemudian terjadi selamanya. Dan akhirnya membuat kita bereaksi berlebihan. Membuat kita akhirnya bersedih setiap saat seakan-akan gak ada lagi pengharapan. Seakan-akan tidak ada lagi pertolongan. Kita kunci diri di kamar gak mau ketemu orang dan sebagainya. Tapi kalau saudara paham melalui pengalaman Ayub bahwa Tuhan menetapkan batas terkait penderitaan, ujian dan tantangan yang harus dihadapi. Saya percaya Tuhan juga berlaku sama dalam kehidupan saudara. Hari ini kalau dia menguji saudara, hari ini kalau saudara merasa saudara seorang diri, percaya Tuhan sudah tahu batas kekuatan saya dan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan mengkonfirmasi pengalaman Ayub ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah dari ayat ini saja kita bisa lihat bahwa apa? Ujian atau pencobaan yang kita alami itu adalah hal-hal yang biasa. Hal-hal yang lumrah, sering terjadi. Dan bahkan Tuhan katakan itu tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Kenapa? Karena ada fakta bahwa kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah akan saudara dan saya nikmati
Dan Tuhan menyediakan pertolongan dan kekuatan di tengah-tengah itu semua Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, kita belajar dari bagaimana Tuhan membentuk ketangguhan Ayub. Kita bisa melihat bahwa dalam kesimpulan, ketangguhan kita di dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang kompleks terbentuk bila kita satu, memahami bahwa upaya kesetiaan dan kesalehan kita kepada Tuhan bukan berarti meniadakan ujian dan tantangan. Yang kedua, kita harus membangun kesadaran bahwa setiap hari hidup kita merupakan medan pertempuran, medan pertaruhan antara Tuhan dan setan. Yang ketiga, percaya bahwa ujian kehidupan kita tidak terjadi untuk selamanya dan tidak melebihi batas kesanggupan kita.